Jatmiko Adinata, seorang anggota Kopassus, awalnya hanya berniat memantau situasi di Sampit, namun apa yang ia lihat di lapangan membuatnya tak bisa tinggal diam. Kapolres Suryo Wibowo, seharusnya menjadi pemimpin yang sigap, justru dihadapkan pada tudingan kelalaian yang nyaris berujung bencana. Sementara itu, jurnalis Eka Prasetyo menemukan jejak mencurigakan yang menuntunnya pada fakta mengejutkan. Namun semakin ia mencari jawaban, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Semua mengira ketegangan ini hanyalah riak kecil yang akan segera mereda. Namun detik berikutnya justru membuat bulu kuduk meremang. Ketika satu rahasia mulai terkuak, drama kehidupan yang mengerikan pun bergulir, membuat siapapun yang berada di tengah pusaran ini tak bisa kembali seperti sebelumnya. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di tengah riuhnya pasar malam Sampit, suara pedagang yang menawarkan dagangan bercampur dengan dentingan sendok dan gelak tawa pengunjung, hingga tiba-tiba terdengar suara bentakan yang menarik perhatian banyak orang. Seorang pemuda bertubuh kekar dengan kaos merah terlihat mendorong seorang pria yang lebih kecil, sementara beberapa orang mulai mengerumuni mereka, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. "Kau sengaja menabrakku," "Hah," bentak si pria kekar, wajahnya memerah, sedangkan lawannya yang lebih kecil mencoba menjelaskan bahwa itu hanya kecelakaan. Seseorang dari kerumunan berteriak, menyebut nama salah satu kelompok etnis, membuat suasana semakin panas dan beberapa pedagang buru-buru menutup lapak mereka. Di sudut pasar, Jatmiko Adinata yang sedang menikmati kopi di sebuah warung kecil langsung menegakkan punggungnya begitu mendengar keributan itu. Instingnya sebagai anggota Kopassus langsung bekerja. Sementara itu, beberapa pemuda dari dua kelompok berbeda mulai merapat ke arah pertengkaran, mencengkram erat benda apapun yang bisa digunakan sebagai senjata, dari botol kaca hingga potongan kayu. Seorang pria tua yang mengenakan sarung mencoba melerai dengan suara bergetar, namun ketegangan sudah terlalu tinggi, dan sebuah pukulan pertama akhirnya melayang, memicu kekacauan. Pasar berubah menjadi lautan kepanikan, para ibu menarik anak-anak mereka menjauh, sementara beberapa pedagang memunguti barang dagangan yang berserakan di tanah. Jatmiko bergegas berdiri, menyusup di antara kerumunan dan tanpa ragu menarik pemuda yang terkena pukulan menjauh dari kericuhan, sementara sekelompok orang mulai melemparkan benda-benda ke udara. Sirene polisi terdengar mendekat, namun situasi sudah kadung memanas, dan dalam hitungan detik, perkelahian massal pecah di antara dua kelompok yang sebelumnya hanya sekadar pembeli dan penjual di pasar itu. Kapolres Suryo Wibowo duduk di balik mejanya, mengamati laporan yang baru saja diletakkan di hadapannya oleh seorang anak buahnya. Tapi alih-alih merasa waspada, ia justru menghela napas panjang dan meletakkan laporan itu begitu saja. "Ini hanya perkelahian kecil, biasa terjadi di tempat ramai," gumamnya sambil menyandarkan tubuh ke kursinya. Sementara di luar sana, ketegangan mulai menjalar ke berbagai sudut kota. Di markas kepolisian, beberapa anggota patroli yang baru kembali dari lokasi kejadian melaporkan bahwa situasi semakin tidak terkendali, tetapi Suryo tetap menganggapnya sebagai sesuatu yang akan mereda dengan sendirinya. "Jangan panik, ini bukan tahun 2001, katanya sambil tertawa kecil. Namun seorang perwira muda yang berdiri di depannya tampak ragu dan menggenggam helmnya dengan gelisah. Sementara itu, di jalanan, gerombolan pemuda yang terlibat dalam keributan tadi mulai bergerak ke ganggang sempit, mencari teman-teman mereka dan mempersiapkan kemungkinan serangan balasan. Di sebuah sudut kota, beberapa pria bertato yang tampak bukan warga lokal berbicara pelan, menyerahkan sesuatu dari tangan ke tangan, sementara seseorang mengawasi mereka dari kejauhan. Sebuah pesan berantai mulai menyebar melalui grup pesan singkat, menyebutkan bahwa satu kelompok sedang bersiap menyerang perkampungan kelompok lain, meski kenyataannya belum ada bukti yang jelas. Jatmiko yang masih berada di sekitar lokasi mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar perkelahian biasa, terutama setelah melihat beberapa wajah asing yang tampak sengaja memprovokasi keadaan. Ia merogoh ponselnya dan mencoba menghubungi seorang kenalan di kepolisian, tetapi panggilannya tak kunjung diangkat, membuatnya sadar bahwa aparat belum menganggap ini sebagai ancaman serius. Malam semakin larut, tetapi di beberapa titik kota, kelompok-kelompok kecil mulai berkumpul dalam diam, bersiap untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertengkaran di pasar. Jatmiko berjalan menyusuri gang sempit dekat pasar, mengamati bagaimana ketegangan perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya, dengan beberapa pemuda terlihat membawa benda-benda yang tidak seharusnya mereka bawa. Ia melihat sekelompok orang berkumpul di sudut gelap,
berbicara dengan suara pelan. Lalu satu orang menyerahkan sesuatu yang mencurigakan kepada orang lain sebelum mereka bubar dengan cepat. Ada yang tidak beres, gumamnya dalam hati. Lalu ia mengambil langkah berani dengan mengikuti salah satu pria yang terlihat membawa tas besar berisi benda yang mencurigakan. Di sebuah gudang tua dekat pelabuhan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Sejumlah orang berkumpul, sebagian besar membawa senjata tajam, dan di tengah mereka, seseorang membagikan amplop yang tampaknya berisi uang. Jatmiko menyandarkan tubuhnya ke dinding, berpikir cepat, sebelum akhirnya mengirimkan pesan singkat ke seorang kawannya di Kesatuan Kopassus, meminta mereka untuk segera mengirim informasi ke Jakarta. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria dengan jas hitam tersenyum di balik meja kayu yang dipenuhi dokumen. Tangannya mengetuk-ngetuk permukaan meja seolah menikmati bagaimana situasi mulai bergerak sesuai rencananya. Di jalanan, orang-orang yang tidak tahu apa-apa tetap beraktivitas seperti biasa, tidak menyadari bahwa dalam hitungan jam, kota mereka bisa berubah menjadi lautan api jika sesuatu tidak segera dilakukan. Tanpa membuang waktu, Jatmiko merogoh saku celananya, meraih pisau lipat yang selalu ia bawa, lalu diam-diam bergerak mendekati gudang untuk mencari cara menghentikan mereka sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum ia bisa bertindak, sebuah suara di belakangnya membuat tubuhnya menegang. "Apa yang kau lakukan di sini?" Hah, suara itu berat dan penuh kecurigaan, membuatnya tahu bahwa dirinya telah ketahuan. Dengan perlahan, ia berbalik, menatap tiga pria bertubuh kekar yang kini mengelilinginya. Sementara di dalam gudang, pertemuan mereka terus berlangsung, mengatur rencana untuk sesuatu yang lebih mengerikan. Di sebuah warung kopi kecil di sudut kota, jurnalis Eka Prasetyo membuka laptopnya dengan tangan gemetar, membaca pesan dari seorang informan yang mengaku memiliki informasi tentang pihak yang memprovokasi kekacauan ini. Ia mengangkat cangkir kopinya, tetapi sebelum sempat menyesapnya, seorang pria duduk di depannya, mengenakan jaket lusuh dengan wajah yang tampak gelisah. "Aku tidak punya banyak waktu," kata pria itu dengan suara berbisik, sambil menyerahkan selembar kertas yang berisi nama-nama yang tidak asing bagi Eka. Nama Baskoro Aryatama ada di sana, seorang pengusaha yang dikenal memiliki ambisi politik besar di Sampit dan dikabarkan memiliki hubungan dengan kelompok tertentu. Sebelum Eka sempat bertanya lebih lanjut, pria itu mendadak bangkit. Matanya melirik keluar jendela seolah mencari seseorang, lalu dengan cepat pergi meninggalkan warung. Merasakan bahaya, Eka segera menyimpan dokumen itu ke dalam tasnya dan bergegas pergi, tidak menyadari bahwa dua pria berpakaian hitam kini mengikutinya dari kejauhan. Malam itu, jalanan Sampit yang biasanya ramai mendadak lengang. Hanya ada derit pintu yang ditutup rapat dan suara langkah tergesa dari orang-orang yang masih berada di luar rumah. Seorang ibu menarik anaknya masuk ke dalam, menutup jendela dengan cepat saat mendengar suara pemuda-pemuda yang berjalan di luar sambil menggenggam parang dan kayu. Di sebuah warung yang masih buka, dua pria berbisik di sudut ruangan, membahas kabar bahwa ada kelompok yang akan melakukan serangan balasan di sebuah pemukiman yang mayoritas dihuni oleh pendatang. "Polisi tidak akan berbuat apa-apa," bisik salah satu dari mereka, matanya melirik keluar jendela seolah memastikan tidak ada yang menguping pembicaraan mereka. Sementara itu, di pos ronda, sekelompok pemuda yang merasa bertanggung jawab atas keamanan kampung mulai melakukan patroli, meskipun mereka sendiri tidak yakin apa yang akan mereka hadapi. Jatmiko yang mengamati dari kejauhan menyadari betapa gentingnya situasi, karena ketakutan bisa dengan mudah berubah menjadi kemarahan yang sulit dikendalikan. Ia menyusup ke dalam gang-gang gelap, mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang siapa yang pertama kali menyebarkan isu serangan balasan yang memicu kepanikan ini. Di sisi lain kota, seorang pria bertopi hitam berbicara di telepon. Suaranya pelan tapi tajam, memberi instruksi agar rencana tetap berjalan sesuai jadwal. Tanpa disadari banyak orang, beberapa mobil dengan kaca gelap mulai berkeliaran di jalanan, memperhatikan pergerakan kelompok-kelompok yang mulai membentuk barisan mereka masing-masing. Malam semakin larut, dan Sampit kini seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja, sementara polisi tetap diam, seolah hanya menunggu siapa yang akan menyerang lebih dulu. Di sebuah rumah kayu sederhana yang terletak di pinggiran kota, Rahmat Gunawan duduk bersila di hadapan beberapa tokoh adat dan pemuka masyarakat pendatang yang tampak gelisah. "Kita harus mencegah ini sebelum terlambat," ucap Rahmat, suaranya tegas, sementara yang lain saling pandang, mengetahui bahwa meredam emosi massa bukan hal yang mudah. Seorang pria dengan pakaian sederhana mengangguk pelan, lalu berkata, "Tapi bagaimana, jika satu kelompok diserang, mereka tidak akan tinggal diam. Dan kita semua tahu itu." Sementara diskusi terus berlanjut, di luar rumah, seseorang mengintai dari kejauhan, memegang ponsel dan sesekali berbisik pada seseorang di seberang telepon.
Rahmat menyarankan agar mereka segera menemui kepolisian untuk meminta tindakan nyata, tetapi seorang tokoh pendatang menggelengkan kepala dengan wajah getir. Polisi tidak bisa kita andalkan, katanya. Banyak dari mereka yang hanya akan diam dan membiarkan situasi semakin buruk. Saat diskusi mulai menemukan titik terang, tiba-tiba pintu rumah terbuka dengan kasar, dan seorang pria muda dengan wajah panik berlari masuk. Sudah ada korban, serunya. Napasnya tersengal, membuat seluruh ruangan mendadak hening dan wajah-wajah yang tadinya penuh kekhawatiran berubah menjadi ketegangan mencekam. Rahmat berdiri dengan cepat, menatap pria itu dengan tajam, sebelum akhirnya bertanya, "Di mana? Siapa pelakunya?" Pria itu menelan ludah, menoleh ke belakang seolah memastikan tidak ada yang mengikuti, lalu berkata pelan, "Aku tidak tahu pasti, tapi orang-orang sudah mulai marah." Di layar ponsel milik seorang pemuda, video seorang pria muda terkapar di jalan dengan darah menggenang di sekitarnya mulai menyebar dengan cepat melalui grup-grup pesan. "Mereka sudah membunuh salah satu dari kita," seru seseorang di sebuah pos ronda, membuat orang-orang di sekitarnya langsung berteriak marah dan mencengkeram senjata seadanya. Jatmiko yang sedang berada di tengah kota menerima kiriman video itu. Alisnya mengernyit karena ia merasa ada sesuatu yang janggal dalam rekaman tersebut. Dengan cepat, ia mengirimkan video itu kepada seorang kawannya di Jakarta yang ahli dalam analisis digital, berharap ada sesuatu yang bisa diungkap dari sumber unggahan tersebut. Sementara itu, di sebuah kantor dengan penerangan remang, Baskoro Aryatama menatap layar laptopnya dengan senyum tipis, puas melihat bagaimana video yang ia sebarkan berhasil memanaskan situasi. Jatmiko yang tak ingin tinggal diam segera melacak siapa yang pertama kali menyebarkan video tersebut dan mendapati bahwa akun tersebut memiliki keterkaitan dengan orang-orang yang bekerja untuk Baskoro. "Ini bukan kebetulan," gumamnya sambil mengepalkan tangan, merasa bahwa ada skenario yang sengaja dimainkan untuk memicu konflik yang lebih besar. Di beberapa titik kota, kelompok-kelompok kecil mulai berkumpul, berdiskusi dengan nada suara yang semakin tinggi, sementara beberapa orang mengawasi dari jauh, memastikan rencana mereka berjalan lancar. Rahmat yang baru saja mendapat kabar tentang video itu segera menghubungi beberapa pemuka masyarakat, berharap bisa menenangkan situasi sebelum emosi meledak. Namun, di salah satu sudut kota, seseorang sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar, bukan hanya provokasi, tetapi aksi nyata yang akan membuat kota itu semakin panas. Eka Prasetyo duduk di dalam mobilnya, menatap catatan di tangannya yang berisi daftar nama beberapa pejabat kepolisian yang diduga menerima suap untuk membiarkan kekacauan ini terus berlangsung. Dengan hati-hati, ia memasukkan catatan itu ke dalam saku, lalu melangkah masuk ke kantor polisi dengan langkah penuh keyakinan, meskipun ia tahu risikonya. Begitu memasuki ruangan, seorang perwira tinggi menatapnya dengan dingin, lalu berkata tanpa basa-basi, "Kau menggali terlalu dalam, Eka." "Aku hanya mencari kebenaran," balasnya tenang. Tetapi hatinya waspada ketika melihat dua orang polisi lain berdiri di dekat pintu dengan tatapan tajam. Beberapa pertanyaannya dijawab dengan kalimat yang berputar-putar, sementara yang lain hanya dijawab dengan senyuman sinis yang membuat bulu kuduknya meremang. Saat ia memutuskan untuk pergi, seorang petugas mendekatinya dan berkata pelan, "Kalau kau pintar, lebih baik kau lupakan ini." Eka hanya mengangguk samar, lalu berjalan keluar. Tetapi saat ia mencapai parkiran, perasaannya mengatakan bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Ia mempercepat langkahnya menuju mobil, menyalakan mesin dengan cepat, dan saat ia menoleh ke kaca spion, ia melihat dua pria berpakaian hitam berdiri di kejauhan, memperhatikannya tanpa ekspresi. Dengan napas sedikit memburu, ia menginjak pedal gas, meninggalkan kantor polisi, tetapi ia tahu bahwa sejak saat itu, setiap langkahnya akan diawasi. Di dalam kantor polisi, seseorang mengangkat telepon dan berkata dengan suara dingin, "Dia tidak akan berhenti, kita harus bertindak sebelum dia membongkar semuanya." Di sebuah gang sempit dekat pasar, suasana malam yang gelap tiba-tiba diselimuti suara langkah kaki cepat dan bisikan yang terdengar terdistorsi. Sekelompok pria bertopeng menyerang seorang warga pendatang yang sedang berjalan pulang. "Cepat, ambil tasnya," teriak salah satu dari mereka dengan suara keras, menyebabkan warga yang melihat langsung berlari ketakutan, sementara korban yang terjatuh tak bisa berbuat apa-apa. Jatmiko yang kebetulan lewat segera berlari mendekat, berusaha menyelamatkan korban dengan menghalau salah satu penyerang yang berusaha memukulnya dengan kayu besar. "Mundur," seru Jatmiko sambil mendorong pria bertopeng itu, melepaskan tangan si korban yang sudah hampir kehilangan nyawanya. Dengan kecepatan luar biasa, Jatmiko mengelak serangan lain, lalu meraih pisau yang terjatuh dari salah satu penyerang yang terjatuh, mengancam kelompok itu untuk mundur. "Kalian kira ini aksi bodoh?" teriaknya, membuat para penyerang terhenti sejenak.
Tapi mereka segera sadar bahwa mereka tidak bisa melawan seorang anggota Kopassu sendirian. Salah seorang dari kelompok itu, yang mengenakan masker hitam, menarik teman-temannya untuk mundur, sambil meninggalkan korban yang tergeletak tanpa daya di tanah. Jatmiko berjongkok di samping korban, memeriksa luka-lukanya yang mengerikan, lalu memanggil petugas medis setempat yang kebetulan lewat dengan mobil patroli. "Siapa yang mengirim kalian?" tanya Jatmiko tegas pada si korban yang masih kesakitan, berharap ada informasi lebih dari kejadian ini. Namun, sebelum korban bisa menjawab, suara sirene polisi mulai terdengar mendekat, dan kelompok penyerang itu sudah menghilang ke dalam kegelapan malam. Rahmat Gunawan, tokoh masyarakat yang sudah mendengar desas-desus tentang ketegangan yang semakin meruncing, mencoba menenangkan warga yang mulai panik dengan mendatangi beberapa rumah warga yang terisolasi, memberikan pengarahan tentang pentingnya menjaga ketenangan. Di sisi lain, Jatmiko, yang masih berada di lokasi kejadian sebelumnya, menemukan sebuah peta dan dokumen di salah satu tempat persembunyian yang terlupakan di gudang tua yang biasa digunakan kelompok tertentu, mengungkapkan rencana penyerangan dalam skala lebih besar. "Ini bukan sekadar serangan acak," gumamnya sambil membaca isi dokumen tersebut, yang merinci waktu, tempat, dan target sasaran yang akan diserang secara bersamaan. "Mereka benar-benar merencanakan sesuatu yang besar," lanjutnya, merasa semakin cemas karena waktu semakin sempit dan bantuan yang dibutuhkan belum datang. Jatmiko segera menghubungi Rahmat, memberitahukan temuan penting ini, namun Rahmat yang sedang berdialog dengan beberapa pemuka adat di tengah kerumunan, hanya bisa mendengarkan dengan cemas sambil menatap jauh ke depan. "Kita harus segera mengumpulkan lebih banyak informasi, mungkin ada yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya," ujar Rahmat dengan nada serius, mengisyaratkan agar Jatmiko segera mencari bantuan dari pihak berwajib. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, salah satu pemuda yang turut hadir di pertemuan mereka dengan panik berlari masuk, membawa kabar buruk. "Ada penyerangan di depan pasar, banyak yang terluka." "Tidak ada waktu lagi," seru Jatmiko, langsung bergegas menuju lokasi yang dilaporkan, merasa terjebak dalam putaran ketegangan yang semakin tak terkendali. Sementara itu, di sekitar pasar, kelompok pemuda yang terprovokasi terlihat bersiap-siap melakukan aksi balasan, seolah tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi di balik layar. Jatmiko merasakan ketegangan itu menyelimuti seluruh kota, semakin jelas bahwa Sampit berdiri di ambang kehancuran. Eka Prasetyo yang telah mengumpulkan berbagai bukti di lapangan, akhirnya memutuskan untuk menghubungi seorang perwira tinggi di Jakarta, berharap dapat mengundang perhatian pemerintah pusat untuk turun tangan sebelum situasi semakin memburuk. "Jika ini tidak segera dihentikan, kita akan menghadapi bencana besar," ujarnya melalui sambungan telepon. Suara cemas terdengar jelas di balik kata-katanya. Namun, tak lama setelah mengirimkan data dan bukti ke perwira tinggi tersebut, Eka merasa ada yang tidak beres. Perangkatnya mulai berfungsi lambat, lalu secara tiba-tiba data yang ia kumpulkan menghilang begitu saja. "Sial," serunya, mengecek ponselnya yang tiba-tiba mati, menyadari bahwa seseorang telah meretas perangkatnya dan menghapus semua informasi yang ada. Panik, Eka berlari menuju kantor polisi setempat, berusaha mencari jalan keluar dari situasi ini, hanya untuk disambut dengan sikap dingin dari pihak berwenang yang seakan tak peduli dengan laporan yang ia ajukan. "Kami tidak bisa membantu, Pak. Anda bisa pergi sekarang," kata seorang polisi dengan nada yang lebih menyerupai ancaman daripada penolakan biasa, membuat Eka merasa semakin terpojok. Saat ia keluar dari kantor, langkahnya dipercepat, tiba-tiba ia merasakan ada seseorang yang mengikutinya dari belakang, membuatnya semakin curiga bahwa ada yang mengawasi setiap gerakannya. Di tengah kecemasan yang menyelimuti, Eka tiba-tiba mendapat telepon dari Rahmat, yang memberitahu bahwa mereka sedang mencoba mencegah bentrokan besar yang sudah dekat. "Kita hanya punya satu pilihan," kata Rahmat, menyebarkan informasi ini, "lebih cepat dan lebih luas, atau kita akan tertinggal." Dengan napas yang tertahan, Eka akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan semuanya ke publik, walau ia tahu, itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Ketegangan di tengah kota semakin meningkat, saat beberapa tokoh masyarakat mulai menyadari bahwa ada pengkhianat yang berada di antara mereka, yang mencoba menghalangi upaya perdamaian yang sedang dibangun. Polisi yang seharusnya menjaga keamanan justru memberi jalan bagi mereka yang ingin mengacaukan keadaan, ujar Rahmat kepada beberapa pemuka adat, yang mulai meragukan integritas pihak berwenang. "Ini bukan kebetulan," kata Jatmiko yang tiba-tiba muncul dengan laporan terbaru. "Ada oknum yang sengaja mengaburkan fakta dan memberi akses pada kelompok tertentu untuk membawa senjata ke dalam kota." Dengan cemas, mereka berunding dalam diam, mencoba mencari cara agar bisa mengungkap siapa yang ada di balik semua kekacauan ini, tanpa menambah api yang sudah terlanjur menyala. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama," tegas Jatmiko,
Jika ada yang membocorkan informasi ini ke pihak lawan, kita akan kalah sebelum berperang. Dalam suasana tegang, mereka berusaha mencari bukti lebih lanjut, dan akhirnya menemukan rekaman video yang menunjukkan beberapa polisi yang terlihat berurusan dengan orang-orang yang dicurigai sebagai provokator. Rahmat menatap video itu dengan ekspresi marah, sementara Jatmiko sudah memikirkan langkah-langkah untuk menghadapinya secara diam-diam, sebelum semuanya semakin terbuka dan semakin membahayakan mereka. Kita harus bergerak cepat, ujar Jatmiko, sambil merencanakan langkah-langkah yang akan diambil tanpa melibatkan pihak berwenang, yang tampaknya malah memperburuk keadaan. Jika kita terus menunggu, kita hanya akan menjadi korban, tambahnya, dan pertemuan itu berakhir dengan keputusan untuk bertindak tanpa melibatkan pihak luar. Mereka tahu, keputusan ini bisa berisiko, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kota dari kehancuran yang lebih besar. Langit yang mulai gelap membawa suasana kota yang semakin mencekam, dengan suara langkah kaki yang serba hati-hati terdengar di sepanjang jalanan sepi, sementara angin malam mengirimkan hawa dingin yang tak biasa. Di beberapa sudut kota, kelompok-kelompok kecil yang tersembunyi di balik bayang-bayang bangunan menatap keluar, siap menunggu sinyal untuk bertindak, dengan wajah penuh kecurigaan dan ketegangan. Suasana menjadi semakin tidak nyaman ketika sirene mobil polisi yang meraung-raung terdengar tak jauh, seolah mengisyaratkan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menanti. Kita harus menunggu, kata Rahmat kepada beberapa warga yang sudah siap dengan senjata tajam mereka. Tapi ingat, jangan bertindak sebelum ada aba-aba. Ketika mereka mulai merasakan ketegangan yang semakin membekap, suara pintu yang dibanting keras terdengar dari arah belakang, diikuti oleh langkah kaki yang mendekat, membuat kelompok itu semakin waspada. Tiba-tiba, dari arah lain terdengar suara ledakan keras, menggetarkan tanah dan membuat suasana semakin kacau, memecah kesunyian yang sudah membekap kota sejak sore tadi. Ada yang salah, bisik Jatmiko, yang merasa ada sesuatu yang telah terlewat. Dan insting militernya langsung memberitahukan bahwa ini bukan hanya kebetulan. Sebuah lampu sorot terang menyinari area tempat kelompok itu berkumpul, dan suara sirene semakin mendekat, menambah rasa cemas yang kian mencekam. Ini tidak sesuai dengan rencana, ujar Rahmat sambil menatap ke arah sumber suara, merasa tak yakin dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua orang terdiam sejenak, menunggu dengan cemas, karena mereka tahu, malam ini bisa menjadi titik balik bagi semua yang terlibat. Setelah menerima kabar tentang kekacauan yang semakin tak terkendali, Jatmiko segera menghubungi komandannya untuk meminta bantuan resmi, namun ia juga sadar bahwa waktu yang tersisa sangat terbatas. Kami dalam perjalanan, suara komandannya terdengar tegas melalui ponsel, namun Jatmiko tahu bahwa bantuan akan memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Dalam upaya menahan kemarahan massa yang semakin membesar, Jatmiko bersama beberapa warga setempat berusaha menunda langkah kelompok yang sudah dipenuhi kebencian dan siap untuk menghancurkan segalanya. Kita harus bertahan sedikit lebih lama, ujar Jatmiko dengan suara yang penuh determinasi. Jangan sampai mereka bergerak lebih cepat dari yang kita kira. Ketegangan semakin terasa ketika kelompok yang mereka hadapi sudah semakin mendekat dengan membawa senjata, seolah merasa bahwa mereka sudah memiliki kekuatan lebih. Ayo, terus bergerak, teriak salah seorang pemuda dari kelompok yang semakin besar, memberi perintah kepada teman-temannya yang bersiap menyerbu. Jatmiko dan beberapa warga yang sudah terlatih dengan kondisi sulit mulai membentuk pertahanan di jalan utama, bersiap untuk menghadapi ancaman yang datang. Suara langkah kaki berat terdengar semakin dekat, dan Jatmiko memerintahkan untuk mengambil posisi sembunyi di balik reruntuhan bangunan yang ada di sekitarnya. Pasukan kami sudah hampir tiba, kata Jatmiko dengan suara penuh harapan. Meskipun ia tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi pertaruhan besar bagi semuanya. Begitu kelompok besar itu akhirnya terlihat jelas, suasana mencekam memuncak, pertarungan akan segera dimulai. Jalanan yang sepi berubah menjadi lautan api saat beberapa ban bekas yang dibakar di tengah jalan menyebarkan asap tebal, menutupi pandangan mereka yang bertahan di balik bayangan bangunan. Ini bukan hanya soal kita lagi, ujar Jatmiko dengan suara tenang, meskipun hatinya penuh gelisah. Ini tentang keselamatan semua orang di sini. Tiba-tiba, suara tembakan peringatan menggema di udara, memecah keheningan dan mengisyaratkan bahwa pasukan bantuan akhirnya tiba untuk mengubah jalannya pertempuran. Namun, meskipun kedatangan mereka memberi sedikit harapan, kelompok yang menyerang tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, malah semakin intens dengan serangan mereka. Kita bertahan di sini, seru Jatmiko kepada rekan-rekannya. Jangan biarkan mereka mendekat. Setiap tembakan yang terdengar semakin memperburuk situasi, sementara Jatmiko memimpin perlawanan, menghentikan satu demi satu serangan yang datang dengan keberanian yang tak terhitung. Dari kejauhan,
Terlihat pasukan Kopassus yang mendekat, namun di balik bayang-bayang, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu untuk diperangi. Ada yang salah, bisik salah seorang warga yang bersama Jatmiko, merasakan bahwa musuh yang mereka hadapi kali ini bukan hanya kelompok terorganisir biasa. Saat akhirnya pasukan bantuan berhasil tiba, mereka melihat sosok yang selama ini menjadi dalang dari kekacauan yang terjadi, muncul ke permukaan, Baskoro Aryatama. Dengan tenang, Baskoro berdiri di atas tumpukan reruntuhan, menyaksikan pertempuran yang telah ia provokasi, dengan senyum penuh kemenangan di wajahnya. Ketika Baskoro Aryatama melihat pasukan Kopassus yang datang dengan langkah tegas, ia tak tampak terkejut, seolah sudah mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. "Apa yang kalian harapkan dari saya?" tanyanya dengan suara yang tenang, meskipun ada ketegangan yang tersirat di balik kata-katanya, merasa bahwa ia telah mengendalikan semuanya. "Bukti sudah cukup," jawab Jatmiko dengan suara penuh keyakinan, sambil mengangkat dokumen dan rekaman yang selama ini ia kumpulkan, yang kini menjadi ancaman terbesar bagi Baskoro. "Ini hanya permulaan," kata Baskoro dengan tenang, meskipun ia tahu bahwa waktu sudah habis baginya, semua ini akan berakhir dengan cara yang lebih besar. Polisi yang sebelumnya terkesan tidak bergerak akhirnya bertindak setelah mendapat tekanan dari pemerintah pusat yang tidak bisa lagi menutup mata terhadap apa yang terjadi. Dengan tangan di borgol, Baskoro tidak melawan ketika petugas membawanya ke mobil tahanan, meskipun ia masih mencoba mengeluarkan kata-kata terakhirnya untuk mempengaruhi situasi. Namun, meskipun dalang utama sudah ditangkap, ketegangan yang melanda kota belum sepenuhnya reda. Sisa-sisa dari kekacauan ini masih terasa di udara. "Kita belum selesai," kata Rahmat kepada Jatmiko, menyadari bahwa menangkap Baskoro bukanlah akhir dari masalah, tetapi hanya sebuah langkah kecil menuju pemulihan yang lebih besar. "Ini akan membutuhkan lebih dari sekadar penangkapan," jawab Jatmiko, sambil menatap ke arah kota yang masih terjebak dalam bayang-bayang ketakutan. Dan meskipun dalangnya sudah ditangkap, mereka tahu bahwa ketegangan yang tersisa di Sampit masih jauh dari selesai. Setelah Baskoro Aryatama ditangkap, kota yang sebelumnya diliputi ketegangan mulai menunjukkan tanda-tanda ketenangan, namun ada sesuatu yang masih menggantung di udara. Warga yang sempat terpecah kini terjebak dalam ketidakpastian, saling memandang dengan curiga, mempertanyakan apakah kepercayaan yang mereka bangun dapat benar-benar pulih. "Apakah benar ini sudah selesai?" tanya seorang pemuda dengan suara penuh keraguan kepada temannya, sementara yang lain hanya terdiam, merasa sulit untuk memaafkan meskipun pihak yang bertanggung jawab telah ditangkap. Beberapa kelompok yang diam-diam masih bertemu di tempat tersembunyi, mendiskusikan apakah mereka harus melanjutkan perjuangan mereka atau menerima kenyataan bahwa kota mereka hampir hancur. "Kita harus tetap waspada," kata Rahmat kepada beberapa tokoh yang berusaha menenangkan warga. Meskipun dalangnya sudah ditangkap, tidak ada jaminan bahwa ketegangan ini akan hilang begitu saja. Jatmiko, yang telah melihat bagaimana luka-luka lama dapat dengan cepat terbuka kembali, merasakan bahwa meskipun keadaan mulai tenang, ketidakpastian masih menguasai kota ini. "Apa yang kita hadapi sekarang lebih dalam dari sekadar masalah yang terlihat," pikir Jatmiko, mengingat bahwa luka lama yang tersisa di hati banyak orang tidak mudah untuk sembuh. Beberapa orang memilih untuk mengunci diri di rumah, sementara yang lain mencoba membangun kembali komunitas mereka, meskipun mereka tahu bahwa kepercayaan yang rapuh sulit untuk dipulihkan. "Mereka tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya," ujar Faisal Ansyari kepada Rahmat, mengingatkan bahwa waktu akan menentukan apakah perdamaian bisa bertahan atau tidak. Namun, meskipun kota mulai tampak tenang kembali, Jatmiko tahu bahwa ancaman berikutnya bisa datang kapan saja, dan luka-luka yang lama tertimbun itu tetap ada di bawah permukaan. Eka Prasetyo, setelah berhari-hari mengumpulkan informasi dan bukti, akhirnya berhasil menerbitkan laporan investigasinya yang mengungkap semua keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam provokasi yang mengguncang kota Sampit. Berita itu segera tersebar luas melalui media sosial, memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, dari warga biasa hingga pejabat tinggi yang merasa terpukul dengan temuan tersebut. "Kita harus menghadapi kenyataan ini," kata Eka kepada timnya, merasa bahwa setelah semuanya dipublikasikan, tidak ada yang bisa menyembunyikan kebenaran lagi. Artikel tersebut membeberkan nama-nama yang terlibat, termasuk oknum-oknum dalam kepolisian yang diduga menerima suap untuk mengabaikan situasi yang berkembang, membuat mereka tidak bisa lagi melanjutkan penyelidikan dengan objektif. Dalam waktu singkat, pemerintah pusat merespon dengan tegas, memberikan tekanan agar polisi yang terlibat dalam kelalaian tersebut segera diperiksa, bahkan beberapa di antaranya dicopot dari jabatannya. "Ini hanya langkah pertama," kata Eka, yang merasa meskipun kebenaran telah terungkap, ancaman terhadapnya belum berakhir, dan ia tetap menjadi target bagi mereka yang merasa terancam.
Namun, meskipun ia berhasil mengungkapkan fakta-fakta penting, banyak pihak yang merasa bahwa ini belum cukup untuk mengembalikan ketenangan di kota tersebut. Kebenaran memang bisa melepaskan kita, tapi juga bisa menjerumuskan kita lebih dalam, pikir Eka, menyadari bahwa dengan setiap langkah yang ia ambil, risiko semakin besar. Kabar tentang laporan tersebut juga menyebar ke telinga para penguasa yang merasa terancam, dan Eka mulai menerima ancaman yang tidak lagi bisa diabaikan begitu saja. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk mencari kebenaran, kata Eka dengan tegas. Namun di balik kata-katanya, ia tahu bahwa ancaman yang mengincarnya masih jauh dari selesai. Rahmat Gunawan dan Faisal Ansyari, setelah melalui banyak perdebatan, akhirnya sepakat untuk mengadakan pertemuan antara dua kelompok yang hampir bertikai, mencoba merajut kembali kepercayaan yang telah hancur. Kita harus mulai dari sini, atau kita akan kehilangan segalanya, kata Rahmat, memimpin pertemuan yang dipenuhi oleh pemuka adat, pemimpin agama, dan warga yang masih merasa cemas akan masa depan mereka. Acara damai yang digelar di lapangan terbuka dihadiri oleh ribuan warga, yang datang dengan harapan bahwa pertemuan ini bisa menjadi titik balik dalam upaya memulihkan keadaan. Di tengah suasana yang penuh harapan, ada beberapa individu yang tetap merasa tidak puas, merasa bahwa perdamaian ini hanya sebatas formalitas dan keadilan sejati belum ditegakkan. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, kata Faisal, menjelaskan bahwa meskipun proses rekonsiliasi berjalan, tidak semua orang bisa menerima kenyataan yang ada. Warga yang hadir merasa terpecah, beberapa berharap bahwa dengan perdamaian ini mereka bisa kembali hidup dengan damai, sementara yang lain mempertanyakan apakah mereka sudah benar-benar memaafkan. Perdamaian tidak datang begitu saja, ujar Rahmat dengan suara penuh emosi. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kepercayaan kembali. Tetapi di balik semua harapan yang tersisa, ada mereka yang masih bersembunyi di balik bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk kembali mengobarkan api kebencian. Kita harus tetap waspada, kata salah seorang pemimpin agama, menambahkan bahwa perdamaian bukanlah akhir dari perjalanan ini, tetapi sebuah langkah awal yang membutuhkan usaha berkelanjutan. Saat pertemuan itu berakhir, ada yang merasa optimis, tetapi ada juga yang masih merasakan beban masa lalu yang belum sepenuhnya terlepas. Setelah memastikan situasi di Sampit semakin terkendali, Jatmiko memutuskan untuk kembali ke kesatuannya, dengan perasaan campur aduk, meninggalkan kota yang telah ia bantu selamatkan dari kehancuran. Sebelum pergi, ia menemui Eka Prasetyo, yang kini menjadi sosok yang tak terpisahkan dari kebenaran yang terungkap, dan memberinya pesan terakhir untuk tetap berhati-hati. Kebenaran yang kamu ungkap bisa menjadi pedang bermata dua, kata Jatmiko, mengingatkan Eka bahwa meskipun ia berhasil membuka mata banyak orang, ancaman terhadapnya masih belum hilang. Aku tahu risikonya, jawab Eka dengan tegas, meskipun di matanya terlihat kecemasan, menyadari bahwa ia mungkin telah menarik perhatian pihak-pihak yang tidak ingin kebenaran terungkap lebih jauh. Kereta yang ditumpangi Jatmiko melaju meninggalkan Sampit, dan meskipun ia merasa lega melihat kota itu selamat, di hatinya ada perasaan bahwa ketegangan masih ada di setiap sudut. Kota ini telah hampir hancur, pikir Jatmiko, menatap Sampit yang semakin menjauh. Tetapi aku tahu, ketenangan yang baru ditemukan ini masih rapuh. Di balik keheningan yang mulai melingkupi kota, ada mereka yang masih merasa tidak puas, merencanakan langkah berikutnya di balik bayang-bayang. Ancaman belum selesai, Jatmiko berpikir, karena mereka yang merasa kalah tidak akan pernah berhenti. Sementara itu, Eka, yang kini menjadi simbol kebenaran, tahu bahwa meskipun dunia luar melihatnya sebagai pahlawan, ia masih harus berjuang melawan ancaman yang bisa datang kapan saja. Saat kereta melaju semakin jauh, Jatmiko menatap Sampit terakhir kalinya, tahu bahwa meskipun kota itu berhasil selamat, badai yang lebih besar mungkin sudah siap menghadapinya.